Bagi yang gemar menggali sejarah, ada baiknya buat kamu mengunjungi berbagai pusat arkeologi Israel ini. Pasalnya, ada begitu banyak kisah sejarah yang kembali ditemukan dari penggalian situs-situs kunonya, yang bukan saja menguntungkan para pencinta barang-barang antik, tetapi juga mengungkap kebenaran sejarah yang tercatat di dalam Alkitab. Dan inilah 10 situs arkeologi yang paling ikonik di Israel. 1. Kota Tua Yerusalem. Kota Tua Yerusalem jadi salah satu pusat konservasi yang mengungkapkan tentang sejarah pembangunan kota suci tersebut oleh Raja Daud 3000 tahun yang lalu. Dari sepanjang penggalian situs ditemukan fakta baru tentang bait suci pertama 1000 sampai 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Era Bizantium Muslim pada abad keempat sampai 11 dan Perang Salib 1095 sampai 1291 Masehi. Semua barang-barang antik yang ditemukan dari penggalian pun dipajang di Taman dan Museum Arkeologi Da Vinci. Selain itu, penggalian juga dilakukan tempat di pusat gereja Makam Suci yang merupakan situs suci yang banyak dikunjungi oleh umat Kristen dari berbagai belahan negara. 2. Taman Nasional Masada. Di atas tanah Taman Nasional Masada ini ternyata terkubur kepingan-kepingan sejarah dari kerajaan Romawi. Pusat arkeologi ini sendiri berhadapan langsung dengan Laut Mati. Selama penggalian, para arkeolog menemukan kerangka manusia dan lebih dari 5.000 koin kuno. Sebagian besar dicetak selama 5 tahun masa perang, seusia dengan fragmen gulir, dan 700 kepingan-kepingan prasasti. Barang-barang yang ditemukan dari penggalian ini pun dipamerkan di Museum Yigael Yadin Masada. 3. Taman Nasional Qumran. Taman ini sendiri terletak di atas tebing berbatu di atas Laut Mati. Berdasarkan sejarahnya, tempat ini awalnya adalah tempat kaum Esseni Yahudi tinggal. Ada banyak ukiran-ukiran tulisan yang bisa dilihat di dinding guanya. 4. Taman Nasional Kaisarea. Taman Kaisarea adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Israel. Di situs ini terdapat banyak artefak penting yang berkaitan dengan perjalanan sejarah orang Yahudi dan Kristen. Dalam penggalian terakhirnya, para arkeolog menemukan reruntuhan istana Romawi yang cukup besar dan amfiteater dari zaman Yesus. 5. Taman Nasional Beit Gufrin Maresha. Dikenal sebagai Tanah Seribu Gua, Taman Nasional ini berada di tanah seluas 1.250 hektar di dataran rendah Yudea. Di taman inilah ditemukan sebuah situs yang disebut Tel Meresha, di mana di dalam Alkitab dicatat bahwa Raja Rehobeam dari Yehuda membangun kota sebagai benteng pertahanan. Lalu situs ditinggalkan selama periode Romawi, namun kembali menjadi kota penting setelah pembangunan Beit Gufrin yang sangat penting di era Perang Salib. 6. Taman Nasional Tel Megiddo. Tel Megiddo adalah benteng pertahanan yang dikenal pada masanya sebagai Armageddon atau tempat pertempuran hari terakhir yang tertulis dalam kitab suci Kristen. Lalu 1000 tahun kemudian tempat ini jadi pusat pemerintahan Mesir atas Kanaan. Raja Daus kemudian menaklukkan Megiddo dan kota itu berkembang pesat di bawah kepemimpinan putranya Salomo. Salah satu kemajuan yang terjadi adalah pemasangan sistem airnya yang canggih. 7. Taman Nasional Beit Shean. Bagi yang belum tahu, pusat arkeologi ini jadi tempat ditemukannya kerangka kerajaan Romawi yang megah.
mulai dari puing-puing teater berkapasitas 7.000 kursi, jalan-jalan bertiang, amfiteater gladiator, pemandian, dan pasar Bizantium, kuil-kuil Romawi dan Yunani, serta sinagoge pertama orang Samaria. 8. Taman Nasional Herodium. Salah satu penemuan arkeologi dari situs ini adalah sisa-sisa makam Herodes Agung, tepat di situs Gurun Yudea setelah 35 tahun menggali harta karun, arsitektur, dan budayanya. Sampai saat ini penggalian terus dilakukan untuk mengungkap kepingan sejarah lainnya terkait pemerintahan Romawi. 9. Taman Nasional Zipori. Tahu nggak sih kalau ternyata Zipori adalah tanah kelahiran dari Maria? Kota ini terletak di Galilea atau sebelah barat Nazaret. Herodes lalu menaklukkan daerah ini pada tahun 37 sebelum Masehi. Lalu 33 tahun kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi. Sejak gempa bumi yang sangat besar terjadi pada tahun 363, kota ini kembali dibangun dan ditinggali oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Sampai hari ini, kita bahkan masih bisa menyaksikan sisa-sisa bangunan gereja Santa Anna dan benteng tentara salib. 10. Taman Nasional Afdat. Ini adalah salah satu situs arkeologi yang masih sangat lengkap. Afdat sendiri adalah bekas kerajaan Romawi yang kaya akan beragam peninggalan kunonya. Para arkeolog sendiri menemukan 2 bangunan bekas gereja besar di era Bizantium, pemandian dan pemakaman mewahnya. Sedikit banyaknya situs-situs bersejarah ini sendiri mengungkap banyak kebenaran tentang kisah yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi, kita berharap situs-situs ini bisa jadi sumber bagi kita untuk belajar lebih banyak sejarah. Tuhan Yesus memberkati.